Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Fajriati dengan NPM 10219020. Kelas D Akuntansi S1. Untuk memenuhi tugas pertama, saya akan bercerita sedikit mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia dan di dunia. Yang pertama yaitu ada perkembangan akuntansi di dunia. Mengenai sejarah lahirnya praktik akuntansi, riwayatnya bisa dilacak sejak masa Mesir kuno pada tahun 3200 sebelum Masehi. Saat itu telah dikenal dua teknik akuntansi yang berlaku pada waktu yang bersamaan. Teknik pertama adalah sejenis koin dengan bentuk tertentu yang disimpan dan ditandai serta kemudian dimasukkan ke dalam amplop. Sementara teknik yang kedua menggunakan jenis token yang disimpan dalam bentuk lebih besar dengan berbagai jenis yang lebih kompleks dibandingkan dengan koin. Selain itu, berdasarkan penjelasan dalam teori akuntansi 2005, catatan mirip akuntansi juga ditemukan di reruntuhan tembok bangunan dari peradaban Babilonia yang diperkirakan ditulis pada tahun 4000 Masehi. Catatan akuntansi dalam bentuk sederhana juga ditemukan pada sisa-sisa peninggalan peradaban Yunani kuno dan Roma kuno. Namun, akuntansi pada masa ratusan abad silam tersebut masih bersifat pencatatan dan belum dapat disebut sebagai ilmu akuntansi. Baru kemudian pada tahun 1494, sistem pencatatan akuntansi lebih sistematis diperkenalkan Luca Paciolo, seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Namun lengkapnya Praluco, Bartolomeo, dan Pacioli, dan sering pula disebut dengan Luca Pacioli. Luca memperkenalkan dua kegiatan pencatatan. Pertama, kegiatan pencatatan penarikan pajak atau sewa. Kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per satu kali jalan. Kegiatan itu dicatat dengan teratur dan berkelanjutan. Sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Luca itulah yang disebut dengan sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Kegiatan pencatatan itu mengilhami Luca untuk menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportion et Proportionalita. Buku ini menjelaskan kegiatan pembukuan di Panesia yang kemudian dikenal dengan metode Panesia atau metode Italia. Menurut Luca, tujuan kegiatan pembukuan pada saat itu adalah untuk memberikan informasi yang tepat waktu bagi para pedagang soal aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Meskipun begitu, kembali mengutip buku teori akuntansi pada tahun 2005, Luca Pacioli sebenarnya bukan orang pertama yang menemukan sistem pembukuan double entry accounting. Sebab Luca mengakui bahwa sistem tersebut sudah berkembang paling tidak 100 tahun di Panesia ketika dia menulis bukunya. Sistem akuntansi yang diperkenalkan Luca Pacioli bahkan sudah dikenal jauh sebelumnya. Hal ini karena matematika dan sistem angka sudah dikenal peradaban Islam dan India di beberapa abad sebelumnya. Setidaknya mulai abad ke-9 Masehi. Penggunaan sistem akuntansi yang lebih sistematis di Eropa mulai meluas pada akhir abad ke-9. Seiring menurunnya pengaruh Kekaisaran Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah diperkembangkan di Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut.
Pada masa itu, laporan laba rugi mulai dibuat secara tahunan, yang lalu mendorong perkembangannya menyusun neraca rutin pada jangka waktu tertentu. Perkembangan akuntansi semakin pesat usai terjadinya revolusi industri di Eropa. Tumbuhnya industri membuat kebutuhan akan informasi, biaya produksi semakin tinggi. Kebutuhan akan informasi ini kemudian mendorong kemunculan akuntansi biaya untuk melengkapi administrasi keuangan yang sudah ada sebelumnya, yakni laporan laba rugi dan neraca. Buku Robert Hamilton yang berjudul Introduction to Merchandise 1798 menjadi sumber otoritatif pertama yang membuat informasi mengenai akuntansi biaya. Kemudian perkembangan ilmu akuntansi menjadi semakin kompleks pada abad ke-19, yakni saat Depression Accounting atau disebut depresiasi dianggap biaya, dan industri akunting mulai dikenal luas. Demikianlah, seiring dengan tumbuh pesatnya industri di dunia barat, akuntansi pun berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Memasuki abad ke-20, akuntansi yang dipraktikkan di Inggris dan Amerika Serikat berkembang dengan dua cabang, yakni Financial Accounting dan Cost Accounting. Yang kedua ada sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi telah dikenal sejak tahun 1642. Namun, bukti jelas soal adanya penerapan akuntansi di tanah air baru ada dalam pembukuan Amphion Society yang berdiri di Jakarta tahun 1747. Setelah itu, akuntansi di Indonesia berkembang setelah UU Tanam Paksa dihapuskan pada tahun 1870 oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu banyak pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Mereka menerapkan sistem pembukuan yang dianjurkan oleh Luca Pacioli atau double entry atau pembukuan berpasangan. Kegiatan perekonomian yang padat berakibat diperkenalkannya fungsi auditing di Indonesia pada tahun 1907. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W. Labrizin yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sementara, orang pertama yang melakukan pekerjaan audit di tahun 1907 adalah Pan Segen. Kehadiran Pan Segen diikuti oleh berdirinya Jawatan Akuntan Negara yang dibentuk pemerintahan kolonial Belanda di tahun 1915. Sementara kantor akuntan di Indonesia didirikan pada 1918 oleh Press dan Howe. Setelah itu, berdiri pula kantor akuntan Florence pada tahun 1920 dan Jawatan Akuntan Pajak. Pendidikan akuntansi di Indonesia mulai dirintis pada tahun 1952 oleh Universitas Indonesia dengan membuka program studi akuntansi. Pada tahun yang sama juga, pemerintah Republik Indonesia juga menerbitkan UU Nomor 34 Tahun 1952 yang mengatur pemberian gelar akuntan. 5 tahun kemudian, organisasi profesi akuntansi di Indonesia bernama Ikatan Akuntan Indonesia, didirikan pada 23 Desember 1957. Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing di tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968 yang mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan baru sebagaimana telah dijelaskan di dalam modul ekonomi terbitan Kemendikbud. Ada dualisme praktik akuntansi di Indonesia yang sempat terjadi. Sebagian perusahaan menerapkan sistem akuntansi Belanda dan banyak lainnya mulai memakai sistem akuntansi Amerika. Dualisme tersebut sempat berpengaruh di dunia pendidikan, terutama di level menengah.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.